Laga antara timnas Jepang kontra timnas Indonesia dalam laga pamungkas grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja usai. Pertandingan yang berlangsung di Suita Stadium Osaka, Jepang itu, kedua negara tampil all out demi meraih poin sempurna untuk menutup laga terakhir ini. Sebenarnya hasil laga ini tidak lagi berpengaruh pada posisi mereka di tabel klasemen. Pelatih Patrick Kleiper langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Hajime Moriyasu. Sejumlah pemain yang tidak dimainkan saat laga kontra Cina akhirnya diturunkan oleh Patrick Kleiper, seperti nama Misilger dan James hingga Beckham Putra yang diturunkan sejak babak pertama dimulai. Tampil sebagai tim tamu dan bermain di bawah dukungan puluhan ribu supporter membuat anak asuh Patrick Kleiper tampil loyo. Namun adanya perbedaan kelas antara kedua tim membuat laga ini memang berjalan tidak seimbang. Hal itu terbukti saat tim tuan rumah berhasil menjebol gawang skuad Garuda pada menit ke-15 lewat heading Daichi Tamada, dan akhirnya skuad Garuda tertinggal 1-0. Pada menit ke-19 gawang Emil Audero harus jebol kembali untuk kedua kalinya lewat aksi dari Takefuso Kubo. Skor menjadi 2-0 untuk keunggulan tim tuan rumah. Gawang skuad Garuda terus-menerus diserang oleh tim tuan rumah. Skuad Garuda terlihat kewalahan dalam melakukan proses serangan, hingga hampir tidak ada peluang didapatkan. Di penghujung babak pertama, Daisuke Tamada kembali menjadi mimpi buruk. Pada laga kali ini, sepakan kaki kanannya mampu menjebol gawang Emil Audero untuk yang ketiga kalinya, dan skor menjauh menjadi 3-0 untuk kemenangan tim tuan rumah. Di sisi lain, usai laga kontra Indonesia malam ini, pelatih timnas Jepang memberikan pujian berkelas untuk anak asuh Patrick Kleiper. Di luar hasil pertandingan yang terjadi, menurutnya anak asuh Patrick Kleiper memberikan segalanya pada pertandingan tadi, yang sebenarnya terlepas dari skor akhirnya pun tidak akan mempengaruhi posisi mereka di tabel klasemen grup C. Hajime Moriyasu menilai semangat juang skuad Garuda sangat luar biasa walau bermain di kandang lawan yang dipenuhi oleh ribuan pendukung timnas Jepang. Dirinya juga menambahkan kekuatan Ultras Garuda yang terkenal sangat Spartan dalam memberikan dukungan kepada timnasnya juga menjadi faktor utama dalam tandang ini, seolah menjadi laga kandang bagi mereka. Awalnya perbedaan kualitas memang menjadi sorotan dalam laga tersebut. Namun begitu babak pertama dimulai, timnas Indonesia dengan mengejutkan bisa mengimbangi permainan tim tuan rumah. Hajime Moriyasu juga sempat mengatakan kewalahan menghadapi tipe permainan skuad Garuda pada laga tadi. Moriyasu juga menilai bahwa Kleiper memiliki pondasi kuat berkat banyaknya pemain yang telah dibentuk oleh pelatih sebelumnya. Dengan pondasi yang kokoh ini, Moriyasu percaya bahwa timnas Indonesia bakal menjadi lawan yang tangguh. Moriyasu juga menyatakan bahwa gaya bermain Sintayong dikenal dengan formasi 3B dengan karakter yang telah terbentuk. Moriyasu merasa lebih memahami permainan timnas Indonesia di era sebelumnya. Namun di bawah kepelatihan Patrick Kleiper, diakuinya adanya opsi baru dalam pertandingan tadi. Mereka datang ke sini dengan semangat tinggi. Ini bukan pertama kali kami bertemu. Tahun lalu kami bertemu 2-3 kali dan ini menjadi kekuatan terbaik yang pernah saya lihat dari skuad mereka.
Kami tidak heran dengan hasil pertandingan ini, terlepas dari apapun itu. Kembali saya mengatakan kami ingin mencoba skuad muda kami dan hasilnya seperti yang kalian lihat malam ini. Skuad mereka tumbuh lebih kuat dari yang kami kira, dan ini sangat mengejutkan. Ingat, mereka memiliki jumlah supporter fantastis dimanapun mereka bermain, dan ini menjadi energi tambahan yang sangat luar biasa bagi mereka. Soal Kleiper saya tidak tahu pasti soal taktik dan strateginya sebelum pertandingan ini, namun pelatih sebelumnya Sintayong gaya permainannya cukup khas menggunakan formasi 3 back, ujar Hajime Moriyasu. Skuad Timnas Indonesia diundang ke rumah Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Kebayoran, Jakarta. Mereka menghadiri acara apresiasi usai kemenangan atas Timnas Cina, sekaligus makan siang bersama. Usai berkunjung, masing-masing pemain membawa budebek yang diberikan oleh Prabowo Subianto. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kapten Timnas Indonesia Jai Idjes. Jai Idjes tidak menjelaskan apa isinya. Beredar kabar bahwa isinya adalah jam tangan mewah. Hal ini lantas dibenarkan oleh Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa jam tangan itu berasal dari dana pribadi Prabowo. Selain membagi-bagi hadiah, Prabowo juga memberikan wejangan kepada para pemain Timnas Indonesia jelang laga melawan Timnas Jepang. Yang pertama, dengan kita diundang kemarin oleh Pak Presiden sangat membawa aura yang positif untuk diri para pemain dan juga tim pelatih. Karena apa yang disampaikan beliau, intinya bahwa harus bisa berjuang lebih keras lagi, harus berkorban lebih keras lagi, dan harus bisa memperjuangkan tim Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, kata Sumarji. Sejumlah penggemar sepak bola di kawasan Asia Tenggara meminta agar FIFA untuk menyelidiki timnas Malaysia. Tim Harimau Malaya tersebut diduga melakukan kecurangan dalam proses naturalisasi. Pemain Malaysia dalam waktu dekat akan berhadapan dengan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Selasa 10 Juni hari ini. Sebelum menjalani pertandingan melawan Vietnam, Malaysia menyambut sejumlah pemain naturalisasi barunya. Mereka semua adalah deretan pemain yang dinaturalisasi secara cepat, sehingga asal-usul mereka dipertanyakan. Berdasarkan pantauan di halaman media sosial, sejumlah penggemar sepak bola ASEAN mencurigai Malaysia. Banyak dari mereka mempertanyakan apakah Federasi Sepak Bola Malaysia membeli pemain dari Amerika Selatan, dan tidak jelas tentang asal-usul pemain tersebut. Para penggemar meyakini bahwa pemain Amerika Selatan yang baru-baru ini dipanggil oleh PAM tidak memiliki leluhur Malaysia. Oleh karena itu, banyak orang telah mengajukan petisi kepada FIFA untuk menyelidiki apakah Malaysia melakukan kecurangan atau tidak. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya.